Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam damai kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan kami hendak merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya damai kasih-Mu menyertai hidup kami, menyertai perenungan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amang dan Inang serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menerima pesan ini. Ada satu kata kunci yang saya catat, yaitu kata menerima. Jika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menerima kuasa. Apa maksudnya menerima? Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, ini seolah kata menerima itu adalah kata aktif, atau mungkin kita berpikir kita yang menerima, aktif menerima. Jadi kita melakukan usaha sehingga kita berhak menerima. Namun dalam terjemahan aslinya bukan demikian maknanya. Kata menerima ini adalah seseorang yang diberikan, yang mendapatkan, seseorang yang mendapatkan sesuatu dari luar dirinya atau lebih besar daripada dirinya. Maka seseorang yang mendapat itu, yang menerima itu, dia posisi pasif. Dia tidak melakukan apa-apa, sama sekali tidak melakukan apa-apa. Oleh karenanya Amang dan Inang, ini menjelaskan bagaimana kuasa yang dari Allah itu sebenarnya kita terima tanpa usaha apapun. Bukan karena kita punya melakukan syarat sehingga kita bisa berhak menerima itu. Bukan. Hanya saja di sini dijelaskan bahwa jika Roh Kudus turun atas kamu, maka ini jadi satu kata kunci penting untuk kita bisa menerima kuasa itu. Bahwa Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah ini maknanya kita harus melakukan sesuatu? Tetap tidak, bukan ke situ arahnya. Melainkan kita membuka diri kita, Amang dan Inang. Kita mengizinkan, kita terus bertekun, mendekat, kita terus merenungkan firman Tuhan, terus memikir-mikirkan firman Tuhan, dan berusaha melakukannya. Dan orang-orang yang demikian pasti akan menerima kuasa itu. Pasti Roh Kudus akan berdiam diri padanya. Dan ini menjadi satu korelasi yang sangat penting, di mana Yakobus pernah berkata, jika engkau punya iman, kau harus melakukannya. Maka ketika kita melihat seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu terlihat dari tindakannya. Jadi Amang dan Inang, sebagai orang percaya, kita harus membuka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan,
membuka pandangan kita, pemikiran kita, hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan yang memenuhinya. Di sini juga ada satu kata yang cukup baik untuk kita bisa pahami bagaimana menerima secara pasif dalam pengertian aslinya bahasa Yunani, yaitu punya hati yang tulus. Jangan mengeraskan hati, jangan menolak, melainkan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Itulah alasan kenapa bisa Roh Kudus masuk dalam diri kita. Memang akhirnya kita paham bahwa Tuhan memberikan kasih anugerah, kuasa itu kepada kita, itu secara gratis, bukan karena usaha kita, itu kita paham. Tapi ada hal yang perlu kita hidupi, kita jiwai, ada hal yang perlu kita sambut untuk kasih anugerah yang sudah diberikan itu dalam diri kita. Amang dan Inang, ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita, lalu kita berusaha untuk mendatangkan kedamaian, sukacita, kekuatan atau keinginan untuk memajukan daerah di mana kita tinggal atau tempat bekerja kita di mana kita bekerja, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang punya kuasa, yang dimana Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan itu juga yang kemudian menjadi satu paket, satu kalimat lengkap ketika dikatakan jika Roh Kudus turun atas kamu maka kamu menerima kuasa, lalu kamu menjadi saksi Allah hingga ke ujung bumi. Dan otomatis, secara otomatis kita akan bersaksi atas nama Allah, untuk kemuliaan Allah. Kita akan menyaksikan teladan-teladan yang kita hidupi, nilai-nilai firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita terima, hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah kita tunjukkan kepada semua orang. Dan Amang dan Inang, ini adalah satu siklus, adalah satu relasi yang terhubung satu sama lain. Kita melakukannya atas dasar iman, orang lain juga melakukan atas dasar iman, sehingga terciptalah satu kota yang dipenuhi orang-orang beriman, atau tercipta satu lingkungan yang dipenuhi oleh orang beriman, yang dimana Alkitab ini mengatakan hingga ke ujung bumi. Maka sebenarnya jika hari ini kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan dan kita melihat ada begitu banyak tantangan, karena seolah-olah di mana nih orang Kristennya? Apakah ada orang Kristen lain atau ada orang yang sungguh-sungguh mendatangkan damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah hidup? Kita kok merasa sendiri? Sebenarnya tidak. Karena orang lain juga melakukannya, Roh Kudus juga bekerja dalam dirinya. Oleh karenanya, jika ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, lakukanlah itu. Itu tandanya Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Amang dan Inang, sekali lagi, ketika orang-orang beriman itu menerima kuasa Roh Kudus, maka secara otomatis ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab misi atau sending atau tanggung jawab apostel di dalam dirinya untuk menyampaikan berita firman hingga ke ujung dunia, agar orang-orang taat, siapapun dia, taat kepada Kristus. Ini bisa kita lihat dalam Roma 1 ayat 5. Maka terimalah, bukalah hati kita, buka pikiran kita, supaya Roh Kudus bekerja, kita punya kuasa. Dan satu hal yang indah adalah kita akan disertai Allah. Semua pekerjaan, harapan doa kita, Tuhan dengar. Ini sesuatu kabar yang baik, karena Allah selalu dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya. Kami mau tulus merendahkan hati kami untuk bisa memahami bahwa kasih-Mu, kasih anugerah-Mu telah Engkau berikan pada kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu itu
benar-benar bisa kami rasakan dan kami pakai, kami lakukan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan nama-Mu dimanapun kami berada, dalam keluarga, lingkungan, pekerjaan kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi damai, sukacita, dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.